Yuhu, teman-teman Plot Film, gimana cuaca di daerah kalian? Apakah dingin, panas, atau bersalju? Ngomongin soal salju, kali ini ada film yang berjudul White Out yang rilis pada tahun 2009. Yang akan bercerita tentang anggota Marshall yang sedang bertugas di Antartika. Tugasnya hanya menjaga ilmuwan agar tetap aman. Tapi di luar ekspektasinya terjadilah sebuah misteri pembunuhan yang harus bisa ia pecahkan dalam waktu 3 hari. Nah, daripada terlalu berspoiler ya, siapkan diri kalian, siapkan jaket dan selimut, ayo kita ayo kita mulai. Di awal film, terlihat sebuah pesawat dari bagian penelitian tengah mengudara di benua salju Antartika. Kemudian, sang kopilot mendatangi anggota lalu mengajak minum-minum. Tapi, sang kopilot itu malah menembak mati anggotanya di mana anggota lainnya mulai melakukan perlawanan. Terjadilah baku tembak di mana sang pilot tewas tertembak dan pesawat tidak ada lagi yang mengendalikan. Dan akhirnya pesawat pun meluncur ke daratan es salju. Pesawat tidak meledak, namun semua meninggal karena baku tembak dan guncangan dahsyat. Beralih ke sebuah kamp penelitian ilmiah milik Amerika yang beroperasi di Antartika ini. Terdapatlah satu anggota Marshall Amerika yang bernama Cary Stedko yang akan ditugaskan untuk memastikan keamanan kamp tersebut. Setelah selesai mandi air hangat, Cary didatangi sahabatnya yaitu seorang dokter di sana. Saat mereka berbincang-bincang ringan, Cary pun dipanggil seorang peneliti yang bernama Sam. Anggota mereka yaitu pilot bernama Delphi melihat ada seorang mayat yang telah beku yang tak terlalu jauh dari kamp mereka. Dan Cary pun diminta untuk memeriksanya. Setelah itu, Cary yang kembali mencari dokter berpapasan dengan seorang pria yang terlihat mesum bernama Hayden. Lalu Cary pun menemui sang dokter yang sedang mengospek anak baru di luar kamp mereka. Dokter menjelaskan ada kondisi badai salju yang sangat buruk yang disebut white out. Dan itu akan terjadi 3 hari lagi. Dokter yang berniat menghabisi musim dingin yang selama 6 bulan itu di sana, mengatakan kepada Cary bahwa ia akan pulang saja tepat sebelum badai 3 hari lagi. Singkat waktu, Cary dan sang dokter akan diantarkan oleh sang pilot yaitu Delphi menuju tempat ia melihat ada mayat. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di TKP. Terlihatlah seorang mayat dengan kepala yang sudah setengah rusak. Dokter menebak pria itu pasti jatuh dari tebing di dekat sana. Namun yang aneh, tak terlihat alat mendaki dan pria itu tidak memakai pakaian anti dingin yang lengkap. Saat melihat kepala mayat itu, Cary teringat di masa lalunya, di mana dia pernah menembak seseorang, lalu jatuh dari atas gedung dan menghancurkan kepalanya. Mayat yang diketahui bernama Wes itu adalah salah satu ahli geologi yang seharusnya berada di kamp mereka, bukan di tempat sembarangan seperti itu. Singkat waktu, Cary telah kembali ke kamp penelitian dengan membawa mayat Wes, lalu mereka mulai memeriksanya. Terlihat di kaki Wes terdapat luka parah yang telah dijahit dan luka itu diketahui masih segar. Lalu juga ada luka menganga di dada Wes yang diduga hantaman dari senjata yaitu kapak es. Cary yakin ini bukan karena kecelakaan. Di sanalah Cary akan memilih untuk mengungkapkan kejadian itu sebelum mereka pulang ke Amerika 2 hari lagi. Cary kembali teringat dengan masa lalunya di mana ia dan rekannya telah menangkap dan memborgol seorang penjahat. Kembali ke masa sekarang, setelah itu Cary bertemu dan mengatakan kepada Sam bahwa mayat Wise itu adalah korban pembunuhan dan mereka harus melaporkan itu kepada FBI. Wise mempunyai rekan bernama Rubin dan Manny. Mereka meneliti soal batu meteor, tapi yang aneh kenapa mayat Wise berada jauh dari kamp geologi mereka. Tiba-tiba ada telepon dari kamp geologi. Dialah salah satu rekan Wes yang bernama Manny. Manny meminta Cary untuk datang ke sana segera. Karena ia akan menjelaskan semua misteri yang terjadi ini. Saat melihat pistolnya, kenangan masa lalu Cary kembali berputar. Di saat ia cuci muka, penjahat yang telah ia borgol tiba-tiba lepas lalu menghajar Cary. Cary sudah berada di kamp ilmiah itu selama 2 tahun. Namun ketika akan pulang 2 hari lagi, malah ada kasus besar yang penuh misteri ini. Singkat cerita, Cary telah tiba di kamp geologi dan diantarkan oleh Delphi. Suhu di sana minus 65 derajat Celcius.
dan Carrie sendiri yang akan menemui Manny. Carrie berjalan menuju camp dengan tali pemandu di cuaca yang sangat dingin itu. Di dalam camp itu terlihat sangat sepi hingga Carrie menemukan Manny yang baru saja digorok lehernya. Tiba-tiba datang seseorang yang tak terlihat wajahnya mencoba menghabisi Carrie juga dengan menggunakan kapak es. Carrie berhasil mengelak lalu kabur dan keluar dari dalam camp tersebut. Namun sang pembunuh itu terus mengejar Carrie yang kabur ke camp yang sebelahnya. Namun Carrie tak sempat menggunakan sarung tangannya sehingga saat ia berusaha membuka pintu camp, terlihat tangan Carrie tidak baik-baik saja. Tapi untunglah Carrie berhasil selamat karena tepat waktu mengunci pintu camp yang satunya itu. Di dalam mimpinya, Carrie terus terbayang saat ia dihajar oleh penjahat di masa lalu. Lalu ia dibangunkan Delphi yang mengatakan bahwa barusan Carrie pingsan dan ia telah membalut jari Carrie yang terluka itu. Carrie pun menceritakan tentang kematian Manny dan pengejaran pembunuh itu kepada Delphi. Beberapa saat kemudian, Carrie bersama Delphi mendatangi lagi ruangan tempat Manny yang telah dihabisi. Namun sudah ada seseorang pria di sana yang tentu saja membuat Carrie sangat curiga. Pria itu bernama Robert Fries yang baru saja tiba. Ia mengaku dikirim oleh FBI dari bagian penyelidik PBB. Fries juga mengatakan ia tiba di sana karena permintaan untuk menyelidiki kasus kematian Weiss. Dan karena hari sudah larut, mereka harus segera kembali ke camp ilmiah. Tibalah mereka di camp ilmiah di mana Carrie meminta Delphi untuk tetap waspada dengan si Fries ini. Setelah itu, pemeriksaan soal apa yang dikerjakan anggota geologi pun berlanjut. Hingga mereka menemukan semacam peledak yang seharusnya tidak dimiliki oleh tim geologi. Oleh karena itu, Carrie, Delphi, dan Fries dengan mobil baja menuju tempat terakhir penelitian batu meteor oleh tim geologi. Dan di perjalanan, Carrie banyak sekali bertanya kepada Fries karena ia masih curiga dengan pria ini. Singkat waktu, tibalah mereka di tempat yang tak ada terlihat apapun di sana. Saat mencari-cari, tiba-tiba Carrie terperosok ke sebuah lubang buatan sedalam 6 meter yang terlihat ada tetesan darah yang masih baru. Delphi segera mengambil tali yang ada di dalam mobil mereka lalu menyusul Carrie ke dalam lubang. Dan di dalam lubang itu terlihat sebuah pintu pesawat. Carrie, Delphi, dan Fries masuk ke dalam pesawat tersebut dan ternyata ada beberapa mayat di dalam sana. Ya, pesawat itu adalah pesawat yang kita lihat di awal film tadi. Oh my God. Carrie dan Delphi berhasil menebak bahwa telah terjadi baku tembak di dalam pesawat itu hingga salah satu peluru mengenai sang pilot, yang membuat pesawat jatuh lalu mulai tertimbun oleh badai salju. Dan para tim geologi lah yang kemudian menemukan pesawat itu. Lalu karena ingin membuka sebuah kotak di dalam pesawat, kakinya Weiss mengalami robekan. Karena Carrie masih terus mencurigainya, Fries mengatakan 2 hari yang lalu ada orang dari tim geologi ingin menjual sesuatu yang berharga dari dalam pesawat ini. Tapi Fries belum tahu barang apa yang dimaksud. Tapi tiba-tiba terjadi longsor yang menyebabkan pintu pesawat tertutup oleh es. Dan mereka bertiga terjebak di dalam sana. Untuk menggali pun dalam kedalaman 6 meter itu rasanya tidak mungkin. Tapi terdapat sebuah pintu darurat di atap-atap pesawat yang dari permukaan terhitung 3 meter saja. Mereka harus membuka pintu itu walaupun pilihannya adalah selamat atau malah mereka akan tertimbun. Saat itu Carrie menemukan sebuah jawaban bahwa Weiss sepertinya telah menemukan dan mendapatkan barang dari pesawat itu. Saat menuju campnya, Weiss sengaja dijatuhkan dari pesawat yang ia tumpangi. Lalu pintu darurat pun dibuka dan karena film belum berakhir, Carrie dan rekan-rekan pun selamat dan berhasil keluar. Karena mesin mobil masih dingin, mereka bertiga menunggu sebentar lalu minum-minum dulu dengan sebotol minuman yang diambil Delphi dari pesawat barusan. Dan setelah mobil sudah bisa menyala, mereka pun kembali ke camp ilmiah.
Setelah tiba di camp, Carrie bertemu dengan Sam yang tengah mempersiapkan seluruh pesawat agar berangkat tepat waktu sebelum badai whiteout datang menerpa. Kemudian Carrie dan Sam memeriksa data pesawat mana yang lewat di wilayah ditemukannya mayat Wes. Namun sepertinya data pesawat itu telah dihapus oleh seseorang. Saat Carrie akan kembali memecahkan misteri itu, Sam mengingatkan bahwa semua pesawat yang akan mengangkut kepulangan semua anggota akan berangkat 20 jam lagi. Dan pencarian rekan Wes yang bernama Rubin telah diumumkan ke seluruh camp. Carrie memeriksa jarinya kepada dokter. Jari-jarinya yang terlihat sudah menghitam itu tidak lagi merasa sakit. Saat itulah si dokter mengatakan 2 jari Carrie itu telah mati dan harus diamputasi agar tidak menyebar lebih jauh lagi. Ya, masalah satunya belum selesai, malah nambah masalah lagi. Sambil bercerita tentang 2 tahun perjalanan mereka di sana, jari-jari milik Carrie pun mulai dipotong oleh dokter. Singkat waktu, saat di kamarnya, Carrie yang telah kehilangan jari-jarinya itu bahkan susah untuk mengancing bajunya sendiri. Ia pun marah sambil membanting-banting barang. Yang lalu, Fries pun datang lalu membereskan barang-barang yang telah diberantakan oleh Carrie barusan. Di sanalah Carrie curhat soal bayangan masa lalunya. Dulu, Carrie bersama rekannya yang bernama Jack berhasil menangkap seorang pengedar narkoba, lalu mereka memborgolnya. Tapi yang aneh, saat Carrie ke toilet untuk cuci muka, sang penjahat itu masuk dan coba membunuh Carrie. Dan untunglah Carrie berhasil mengalahkan penjahat itu. Dan ternyata itu adalah ulah Jack rekannya yang telah mendapat upah besar dengan membuat cerita seakan-akan pengedar itu berhasil membunuh Carrie lalu kabur. Jack pun terdiam ketika Carrie mengetahuinya dan saat Jack akan meraih pistolnya, Carrie pun menembaknya duluan hingga Jack terjatuh dari atas gedung. Di sanalah Fries menjadi pendengar yang baik lalu membantu Carrie mengancing baju yang tak bisa ia kancing tadi. Tiba-tiba ada telepon yang mengatakan seseorang telah melihat Rubin dan saat Carrie masuk ke sebuah ruangan muncullah Rubin sambil memegangi sebuah pisau. Si Rubin ini terlihat sangat tertekan lalu ia bercerita, mereka tim geologi menemukan pesawat yang tertimbun itu dan benar kaki Wes robek saat berusaha membuka sebuah kotak. Setelah itu tim geologi meminta bantuan lewat radio tapi sebelum Rubin mengatakan siapa pelakunya, terdengar seseorang yang akan masuk ke ruangan itu yang membuat Rubin segera kabur. Sang dokterlah yang akan masuk ke ruangan itu, namun Carrie berfokus untuk mengejar Rubin. Sebelum pintu terakhir, Rubin mengganjal pintu sehingga Carrie tak bisa masuk. Namun dari luar muncullah sang pembunuh yang masih belum terlihat mukanya itu, menghabisi Rubin dengan kapak esnya. Dan Carrie menyusul, akhirnya berhasil menangkap si pembunuh yang ternyata adalah Hayden. Hayden pun diinterogasi soal apa yang mereka dapati dari dalam kotak yang ada dalam pesawat itu. Awalnya Hayden tak mau menjawab, namun dengan sedikit ancaman, Hayden mengatakan bahwa barang itu ada di dalam kaleng-kaleng berbentuk termos Tupperware milik maknya, yang ia sembunyikan di dalam ruangan pribadinya. Kurung di sebuah ruangan, tapi Sam muncul dan memberikan waktu 15 menit saja sebelum semua pesawat akan berangkat. Setelah mencari-cari di ruangan Hayden, Carrie tak menemukan kalengnya. Malah Hayden yang telah menghilang dari tempat ia dikurung. Setelah itu Carrie malah menemukan Delphi yang telah tertusuk. Lalu Fries tiba-tiba muncul yang membuat Carrie kembali curiga kepadanya. Jangan-jangan dia memang ada hubungannya dengan kasus ini. Dan setelah itu Carrie langsung menelepon si dokter. Dan ini, waktu 15 menit yang diberikan Sam telah berakhir. Yang artinya Sam dan anggota lainnya akan pulang. Sementara Carrie, Delphi, Fries, dan si dokter dan mungkin saja Hayden masih ada, akan tetap di camp itu selama 6 bulan lagi. Delphi pun dibawa ke klinik. Sementara itu si Hayden mencoba kabur di tengah badai yang segera tiba menggunakan pesawat milik Delphi. Carrie dan Fries yang mengetahui itu segera mengejar Hayden. Dengan badai yang telah datang, ternyata Hayden telah keluar lagi dari dalam pesawat dan mencoba masuk ke dalam camp. Carrie dan Price yang menyusul lalu berpencar untuk mencari pintu masuk yang belum terkunci. Hayden yang tak mau terus diburu akhirnya berbalik memburu dengan mencoba menyerang Carrie dengan kapak esnya.
Terjadilah kejar-kejaran di tengah badai salju. Untunglah saat Carrie terdesak, Price datang menghalangi Hayden, yang kemudian terjadilah duel antara mereka berdua. Karena salah satu tali pemandu putus, Price terlempar hingga terjatuh. Saat itulah Hayden datang untuk menghabisinya. Tapi tunggu dulu, Carrie tak tinggal diam, hingga Carrie dan Price menghadapi Hayden secara bersamaan atau keroyokan. Hingga akhirnya Carrie berhasil memutuskan ikatan tali Hayden dari tali pemandu. Sehingga Hayden melaju kencang entah kemana di bawah badai salju yang sangat dahsyat itu. Dan akhirnya Carrie dan Price berhasil mendobrak masuk sambil membawa tas yang berisi kaleng-kaleng penting dari Hayden. Tapi setelah dibuka, kaleng-kaleng itu hanya berisi permen karet warna-warni yang sering kita dapati di warung-warung. Yang pasti barang yang asli sudah dipindahkan. Carrie menelepon Sam soal kaleng itu dan meminta Sam mengirim data barang penumpang yang dibawa dan yang tidak dibawa melalui fax. Beberapa saat kemudian data pun dikirim dan mendapati nomor-nomor barang yang ditinggalkan. Carrie pun segera menuju ruangan itu. Dengan senternya, walaupun berasa ada yang mengikuti nih, tapi Carrie terus mencari. Dan nomor-nomor yang diberikan Sam mengarah ke kantong mayat Wes dan Manny. Langsung saja Carrie membuka kantong mayat Wes. Ketika Carrie memperhatikan simpul benang jahitan di kaki Wes, simpul itu sama persis dengan simpul yang ada di tangannya Carrie. Lalu luka robek di dada dan perut Wes anehnya telah terjahit. Karena sudah sangat penasaran, Carrie pun menggunting jahitan-jahitan itu. Dan ditemukanlah barang berharga itu diselundupkan di dalam tubuh Wes. Beberapa plastik berisi intan murni paling berharga. Dan tiba-tiba sang dokter pun muncul. Karena merasa telah ketahuan, sang dokter pun mengakui semuanya kepada Carrie. Carrie tentu saja sangat kecewa dengan sahabatnya itu. Tujuan dari dokter adalah pensiun dengan menjual intan-intan itu sehingga ia tidak perlu lagi mencari nafkah. Karena sepertinya semua sudah hancur dan frustasi dan sekaligus pasrah juga, tanpa menggunakan baju dingin, dokter keluar di tengah badai salju yang paling dahsyat itu. Dan kalian tahu itu sama seperti bunuh diri. 6 bulan kemudian, di mana musim dingin telah selesai, di saat Price dan Delphi bermain bowling-bowlingan, Carrie keluar menikmati aurora yang begitu indah. Nah, teman-teman Flow Film, itulah alur film Whiteout tahun 2009. Semoga dapat menghibur kalian semua dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Salam dari Flow Film.